naiknya bis sekolah anak-anak dikawal sama ambulans. Jadi ambulannya di depan, kita di belakang gitu. Udah rasanya kayak apa ya? Apalagi ambulannya pakai APD gitu kan, sepanjang jalan udah diliatin orang gitu kan. Demam iya, sakit kepala iya, nyeri badan iya. Itu lemes banget pasti kan? Aduh banget udah, yang sakitnya udah banget gitu kan. Welcome to Bain Lab Corner, di mana kita akan ngobrol-ngobrol dengan orang-orang inspiratif bersama gua, host Faisal AS. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 adalah penyakit menular yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada Desember 2019. Karena penyebarannya yang sangat luas sampai WHO melabeli penyakit ini sebagai global pandemi. Gue yakin banyak dari teman-teman yang punya teman ataupun kenalan yang pernah terpapar COVID-19. Nah, hari ini narasumber kita, teman gue sendiri, adalah orang yang pernah merasakan positif COVID. Kita akan nanya-nanyain gimana pengalaman dia selama dia menghadapi COVID-19. So, please welcome Mbak Diah Wahyu Widasari. Pagi Faisal. Pagi Mbak Diah, gimana kabarnya nih Mbak hari ini? Alhamdulillah sehat walaupun agak capek nih. Biasa kalau habis liburan. Kenapa emang capeknya Mbak? Beres-beres rumah. Ngapain beres-beres rumah ini? Berarti banyak juga barangnya ya Mbak di rumah. BTW Mbak, gue dengar kan kayak beberapa bulan lalu Mbak Diah sempat terpapar COVID-19. Itu awalnya gimana sih Mbak? Ngerasa apa yang dirasain gitu loh Mbak? Ya. Aku kan kena COVID itu akhir Desember tuh ya saya. Jadi memang 2 hari sebelum sakit itu aku udah ngerasa yang badan lemes gitu, badannya nggak fit gitu kan. Terus kalau misalnya ditanya dapat COVID ini dari mana, sumbernya dari mana, aku juga nggak tahu sih Sal. Aku juga nggak tahu gitu ya. Cuma perasaan aku juga udah jaga protokol kesehatan gitu kan ya. Cuman ya memang udah dikasihnya sakit, dikasih rezeki sakit itu gitu kan ya. Nah. Itu hari Selasa deh, aku ingat banget tuh Sal, itu hari Selasa tanggal 22 Desember. Aku sebelum berangkat kerja tuh aku memang aku kan punya asma ya Sal, udah agak sesek gitu kan. Terus cuman aku tetap berangkat, siangnya tuh udah mulai yang sakit kepala. Nah begitu sore tuh sakit kepalanya udah sakit banget kan, akhirnya aku izin pulang. Begitu sampai rumah itu mbaknya juga lapor nih bahwa yang kecil itu juga demam. Nah aku di situ sempet yang kayak aduh kok sakitnya bareng, ini kok bisa barengan gitu kan. Terus malamnya itu udah demam bareng, demam bersama gitu ya. Aku sakit, anakku yang kecil juga sakit. Nah rasa sakitnya tuh Sal, kalau kamu pernah DB atau tipes gitu ya. Gue pernah dua-duanya Mbak. Kayak gitu tuh, demam iya, sakit kepala iya, nyeri badan iya. Itu lemes banget pasti kan? Aduh banget udah, yang sakitnya udah banget gitu kan. Terus itu aku udah minum obat demam gitu ya saya. Cuman tetap aja panasnya naik turun gitu. Habis minum agak redaan, tapi nanti berapa jam kemudian naik lagi kayak gitu kan. Cuman karena tadinya awalnya aku pikir itu antara DB atau tipes gitu ya Sal. Aku tunggu dulu tuh 3 hari. Kalau misalnya memang belum turun aku mau cek lab gitu kan ya. Jadi itu hari Rabu aku nggak masuk, kemudian Kamis tuh malam Kamis anakku yang gede tuh mulai demam. Nah di situ sebenarnya aku juga udah mulai yang kok bareng lagi. Curiga ya? Iya mulai curiga kan, aduh ini ada apa nih gitu kan. Yang kecil udah turun tuh cuman demam semalam aja nih. Nah yang gede tuh demam lagi. Nah Kamis paginya aku mulai tuh sesak nafas tuh. Kamis mulai sesak nafas. Terus Jumatnya aku baru periksa ke dokter, tapi kan itu udah sore tuh ya Sal. Pas dicek lab, itu hasilnya tidak menunjukkan tipes, tidak menunjukkan DB. Tapi ada virus di saluran pernafasan. Terus dokternya menyarankan untuk ronsen. Ya ronsen. Terus sebelumnya itu aku juga di rapid yang antigen, rapid antibody. Iya yang awal itu ya. Itu sebelumnya aku di rapid antibody dan itu hasilnya non reaktif Sal. Wah. Itu makanya non reaktif. Cuman dokternya curiganya ada virus di saluran pernafasan tuh. Nah karena itu aku akhirnya diminta untuk ronsen karena memang malam-malam udah nggak ada tuh PCR. Udah nggak ada, jadi aku diminta untuk ronsen. Nah pas keluar hasilnya itu memang kelihatan ada
flek putih gitu Sal di paru-paru aku tuh. Cuma dokternya bilang karena memang aku punya asma, ini antara asma atau memang COVID. Oke. Aku udah malam itu jatuhnya udah suspek ya. Oh iya, itu udah mulai takut gak sih? Rasanya udah karu-karuan. Aku udah mulai menghindari suamiku nih. Jadi pas di rumah sakit diantar bareng, begitu diminta pulang karena memang udah nggak ada PCR, udah nggak ada, malam itu udah nggak bisa buat PCR, dan kamar mau opnam gitu ya, cuman kamar buat suspek COVID udah penuh, jadi diminta pulang kan. Jalan tuh udah yang ambil jarak nih aku, udah nggak berani deketin orang gitu kan, udah ambil jarak, terus aku udah yang aku coba ngobrol sama suamiku, coba deh karena aku juga diminta buat PCR, ini jatuhnya aku ada suspek, coba deh kita sekeluarga yang lainnya, anak-anak sama suami juga coba besok paginya antigen gitu kan ya. Nah begitu hari Sabtunya gitu ya Sal, itu pagi aku mulai tuh mual sama diare. Nah itu gejala selanjutnya tuh, gejala selanjutnya mual sama diare. Nah habis itu anak-anak diminta buat antigen juga kan, siangnya udah keluar hasilnya, suamiku negatif, anakku dua-duanya positif. Itu rasanya udah lebih apa ya istilahnya, lebih menyakitkan daripada pas aku dibilang suspek ya. Itu rasanya udah yang nggak karu-karuan, aduh anak-anak positif gitu kan. Itu makin mual, makin sakit kepala, udah rasanya udah nggak karu-karuan. Langsung sore itu juga aku PCR bareng bertiga nih. PCR bertiga hari Sabtu sore, minggunya keluar hasil, udah pasrah sih Sal, sebenarnya udah pasrah. Jadi dari sebelum keluar hasil pun aku udah positif nih karena udah gejalanya kayak gini kan. Gejalanya udah semua gejala tuh ada gitu ya. Mulai dari juga positif ya. Karena anak-anak antigennya positif, terus aku sendiri juga yang sakit kepala demam nyeri badan kemudian sesak nafas terus hari keempat atau kelima itu mulai mual dan diare, udah lengkap kan, udah tuh lengkap. Akhirnya sorenya keluar hasil positif kan tuh, sudah mulai isolasi di rumah. Itu sebenarnya sih asal begitu aku sakit sebenarnya aku udah isolasi sih, dari hari pertama aku sakit sebenarnya aku udah isolasi ya. Cuman begitu bertiga, akhirnya isolasinya bertiga. Karena sakitnya 3 orang misalnya dalam serumah 3 orang gitu ya. Seninnya suami lapor ke puskesmas minta agar isolasinya nggak di rumah. Sakit rombongan isolasinya di rumah kan ngeri juga kan ya. Akhirnya Senin lapor ke puskesmas, Selasa dari puskesmas itu minta anggota keluarga lainnya yang belum di PCR untuk datang PCR ke puskesmas. Terus kemudian hari Rabunya petugas puskesmas datang ke rumah buat mendatakan, tadinya kita daftar nih buat isolasi nggak di rumah. Akhirnya petugasnya datang buat ngecek kesehatan sekaligus mendata minta fotokopi KTP, KK segala macam kayak gitu kan ya. Terus kemudian hari Kamis pagi dikabarin sudah dapat tempat di Wisma Atlet, siap-siap nanti jam 2 berangkat kayak gitu. Itu tanggal 31 Desember Sal dikabarinnya. Malam tahun baru Sal. Nah terus habis itu jam 2 kita kumpul di puskesmas. Kumpulnya di puskesmas ya Sal, berangkatnya bareng-bareng gitu kan. Aku pikir cuman berapa orang gitu ya, nggak taunya ada 3 kloter di sana. Oh jadi emang banyak juga banyak ternyata Sal, dan itu memang kebanyakan klaster keluarga, ibu anak, dan bahkan ada juga tuh rombongan yang barengan sama bisnya, satu bis sama aku bertujuh Sal. Sekeluarga. Keluarganya banyak juga. Sekeluarga bertujuh itu. Nah aku tuh kedapetan yang kloter terakhir. Itu berangkat jam kloter kedua itu berangkatnya jam 4 sore, jam 4 baru berangkat, jadi jam 2 ngumpul, jam 4 baru berangkat dari puskesmas di dekat rumah tuh. Terus kemudian kita naiknya bis sekolah yang kuning orange gitu, naiknya bis sekolah anak-anak gitu ya? Naiknya bis sekolah anak-anak dikawal sama ambulans. Jadi ambulannya di depan, kita di belakang gitu. Udah rasanya kayak apa ya, apalagi ambulannya pakai APD gitu kan, supirnya, petugasnya semuanya. Itu sepanjang jalan udah diliatin orang gitu kan. Terus sampai Wisma itu sudah jam 5 sore. Kita tunggunya di tenda di luar Wisma. Sebelum masuk ke pendaftaran kita tunggu dulu di tenda. Itu antrinya banyak banget Sal. Jadi banyak banget antriannya. Jam 5 sampai jam 7 baru masuk buat didaftar. Berarti lama juga ya Mbak, itu nunggu 2 jam untuk ngantri masuk Wisma Atlet? Iya, 2 jam itu baru antri buat pendaftarannya ya Sal. Itu jadi 2 jam nunggu di luar, kemudian jam 7 baru dipanggil buat masuk
di bagian administrasinya itu juga nggak langsung dapat kamar ya, karena kan kita harus cek juga nih administrasinya, kelengkapan administrasinya, kemudian cek juga suhunya, saturasinya, tensinya, termasuk di situ makan dulu kan, sembari Nungguin gitu ya? administrasi gitu, makan juga di situ. Nah jam 8:30 tuh baru dapat kamar. Malam juga ya berarti? Iya, udah capek banget kan dari jam 2 kita ngumpul di puskesmas. Iya. Jam 2 siang itu dari jam 2 sampai jam 9 malam ya jatuhnya. Kita duduk kan nunggunya, nggak tiduran. Iya. Mana rasanya udah nggak karu-karuan kan itu. Bener-bener. Udah yang lemes, sakit, pokoknya rasanya udah nggak karu-karuan, masih harus duduk nunggunya gitu Iya. kan. Pendaftaran sendiri itu kan adanya di Tower 1 ya soalnya. Terus aku dapatnya Tower 4. Itu jaraknya lumayan kan. Jadi dan kita nggak kayak di rumah sakit. Kalau di rumah sakit kan benar-benar ada perawat yang bawain barang kayak gitu ya. Iya. Ini kan satu perawat itu buat rame-rame gitu kan ya. Jadi udahlah sakit mesti bawa self service lah ya, bawa Iya. sendiri barang-barangnya kayak Bawa gitu. koper gitu kali ya? Bawa koper, iya benar, bawa koper gitu. Terus begitu udah sampai tower itu udah sampai kamar tuh jam 9. Nah jam 9:30 kan ya dari siang belum ngapa-ngapain, jadi beberes dulu lah ya. Iya. Bersih-bersih itu kamar yang bekas orang juga kan ya, jadi harus disemprot-semprot dulu gitu kan ya. Oh iya, itu BTW berarti kita harus ngebersihin sendiri kamar yang baru kita masukin gitu ya? Iya kalau kamar iya. Tapi kalau petugasnya kebersihan biasanya yang bagian luar sih. Oh yang Tapi kalau umum aja? iya, begitu masuk itu udah area kita, jadi kita sapu sendiri, bersih-bersih sendiri kayak gitu. Terus sebelumnya kan aku memang minta ya di bagian puskesmas waktu pendaftaran itu memang minta untuk bisa satu kamar, karena kan anak-anak nggak mungkin dong kita lepas sendiri gitu kan. Benar. Jadi memang requestnya untuk bisa satu kamar. Begitu di Wisma sendiri kita juga sampaikan ke perawatnya bahwa kita memang mintanya sekamar bareng. Begitu sampai kamarnya, memang kebetulan kamarnya itu bentuknya kayak apartemen kecil gitu ya Sal ya. Jadi ada ruang tamunya, terus kemudian kamarnya ada 2, kasurnya itu ada 3, jadi pas banget tuh. Jadi pas ya, yang satu kamar ada isinya 2 tempat tidur, yang satunya lagi ada 1. Jadi pas bisa buat bertiga. Apa aja penanganan medis yang Mbak dapat? Kalau aku kan kategorinya di sana itu isolasi mandiri ya Sal ya. Jadi setiap lantai itu ada satu ruangan untuk perawatnya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, kita diminta datang ke perawatnya itu. Jadi bukan perawatnya yang datang, tapi kitanya yang mendatangi perawatnya. Yeah. Nah di dalam di Wisma sendiri itu ada grup WA. Ada grup WA-nya? Ada per lantai. Jadi per lantai itu ada grup WA. Informasi segala macamnya ada di situ. Nah nanti setiap hari itu memang kita dicek suhu, dicek saturasinya. Nanti diinfo di WA itu, Bapak Ibu diminta kumpul jam sekian kayak gitu kan. Terus kemudian di sana itu juga sekali diambil darah. Terus kemudian sekali juga di ronsen lagi tuh. Nah itu juga diinfonya by WA. Termasuk kalau misalnya makan sama obat itu juga by WA. Obat sendiri itu 3 kali sama kayak makan. Jadi makannya ditaruhnya di depan kamarnya perawat. Jadi kita ambil sendiri. Jadi kayak model kayak kos-kosan gitu Nah, ya. Tapi gede banget. Iya. Kita ambil sendiri, pokoknya makan tuh benar-benar self service gitu ya. Makanan sudah disediakan, nanti mereka akan info, Bapak Ibu makanannya sudah ada, silahkan diambil, termasuk obatnya. Nah makanannya sama obatnya itu ditaruh di depan ruangan perawat. Nanti obatnya itu sudah ada namanya, masing-masing orang sudah dikasih nama sama kamar. Nah untuk makan sendiri, untuk yang beberapa ada alergi atau memang dia ada diet makanan gitu ya, itu memang diinformasikan sebelumnya di pendaftaran, jadi dia kotaknya tersendiri tuh. Oh dibedain gitu ya? Dibedain ada namanya untuk yang makanannya khusus. Kalau yang enggak ya umum aja, udah kita ambil kotak yang umum gitu kan. Cuman aku pernah tuh sekali salah ambil. Sekali salah ambil, begitu ada nama, kok ada namanya ya, salah lagi, kan namanya bukan nama aku. Oh berarti ini orang-orang tertentu, jadi aku balikin, untung belum aku makan kan. Jadi aku balikin lagi, terus kemudian seiring waktu di situ mulai paham gitu ya. Oh jadi memang ternyata ada makanan khusus untuk yang diet kayak gitu sih. Kasian juga ya kalau yang keambil ininya makan. Ada juga yang udah terlanjur dimakan orang, akhirnya nggak tahu deh akhirnya makan apa tuh bapak ibu itu. Terus BTW Mbak, tadi kan kayak penanganan medis yang didapat gitu. Terus kalau aktivitasnya selama di Wisma Atlet itu apa aja Mbak? Aktivitasnya tiap pagi itu di bawah itu ada, jadi kita kan memang di lantai atas gitu ya, di bawah itu ada taman.
Nah di taman itu banyak yang senam, terus kemudian olahraganya apa aja tuh Sal? Ada yang sepak bola, ada yang main voli, ada yang jogging kayak gitu kan, ada yang cuma berjemur kayak gitu kan. Nah yang paling seru itu senam sih Sal, rame banget kalau senam itu kan. Cuman kalau aku sendiri, aku memang ini ya saya setelah kena itu jadi agak-agak trauma ketemu orang gitu ya. Jadi aku turunnya itu biasanya kalau udah mulai agak sepi, aku baru turun karena aku nggak mau antri lift sih. Kayak gitu. Itu kayak senam ataupun olahraga itu wajib atau ya udah kemauan sendiri aja? Itu kemauan sendiri. Oh jadi bisa aja kita misalnya kita di Wisma Atlet gitu kan, terus ya kita di kamar aja terus. Bisa jadi. Oh bisa gitu juga. Bisa kayak gitu. Aku juga kadang ikut senamnya dari kamar sih Sal. Jadi kebetulan nih kamarku itu kan jendelanya ngadepnya ke taman, jadi kelihatan tuh mereka gerakannya apa nih, aku lirik dari jendela gitu kan ya. Aku ikut senam aja dari kamar kayak gitu, karena aku nggak mau ngumpul penuh soalnya Sal. Jadi ya sebenarnya lebih ke trauma aja ya. Walaupun kita tahu di situ semuanya positif sakit kan. Cuman kalau ditanya perasaan ya Sal, begitu aku di Wisma itu malah aku lega loh Sal. Jadi ketika aku di rumah dan dinyatakan positif, itu kan ada rasa yang aduh nanti keluarga aku gimana, aduh nanti yang lain seperti apa, terus kemudian tetangga gimana responnya, aku diusir apa enggak kayak gitu kan ya. Ada rasa itu kan, ada ketakutan seperti itu gitu. Ada ketakutan kayak gitu. Cuma begitu di Wisma terasa itu udah nggak ada, benar-benar lega karena di sana orangnya sakit semua kan. Keluar kamar pun nggak akan diusir gitu kan. Benar. Di sana memang tempatnya orang sakit kayak gitu sih. Mungkin di sana kalau orang-orang pada bilang seneng ya di Wisma, iya memang seneng. Iya karena kita apa ya istilahnya kalau misalnya ujian gitu kan kita nggak lulus, ada temen-temen yang nggak lulus juga gitu, ya ada temennya gitu kan. Iya ada temen memang, dan semua itu orang sakit semua kan di situ. Tadi kan kita udah ngomongin kegiatan apa aja yang dilakukan gitu kan selama di Wisma Atlet. Terus kalau pengobatannya, obat apa aja sih Mbak yang Mbak minum? Jadi di Wisma itu kan dikasih obatnya memang 3 kali sehari ya saya. Kalau pagi, aku awal ada di Wisma itu obatnya dikasih antara 6 atau 7 obat gitu ya. Itu termasuk vitamin. Banyak banget Sal. Jadi itu ada vitamin C, multivitamin sih lebih tepatnya. Karena dia ada C-nya, ada B kompleksnya, ada E-nya. Terus vitamin D, itu ada antibiotiknya. Kemudian ada antivirusnya. Terus ada obat untuk pengencer dahak. Nah ada satu lagi obat yang aku nggak tahu karena nggak ada namanya ya Sal. Tapi pokoknya ada 7 macam aja awal-awal itu. Terus kemudian siang juga sama. Kalau siang sama malam itu lebih sedikit sih daripada pagi sih. Cuman begitu sudah itu hari-hari 5 hari pertama sih yang banyak sih. Nah untuk antibiotik sendiri aku dikasihnya 5 hari pertama aja sih. Setelah itu berarti obatnya jauh berkurang ya? Setelah itu berkurang ya. Terus kemudian aku kan ada asma ya saya. Kalau asma sendiri mungkin obat-obat yang nggak ada namanya tadi itu mungkin salah satunya ada obat asmanya mungkin ya. Tapi aku juga bawa oksigen yang portable gitu loh Sal. Jadi, buat sendiri gitu. Karena kan aku ada asma, terus tiap pagi tuh hampir tiap pagi memang aku sesek gitu kan ya. Jadi aku memang sedia oksigen yang portable itu sih, segede obat nyamuk gitu lah. Itu berapa lama sih Mbak waktu di Wisma Atlet itu? Aku di sana 12 hari Sal. Jadi kalau di Wisma itu ya setiap 10 hari pasien di sana gitu ya, hari ke-10-nya kita dites ulang. Nah aku hari ke-10 di swab, kita bertiga lah ya, hari ke-10 di swab, hari ke-11-nya keluar hasilnya kan tuh. Nah itu hasilnya alhamdulillah negatif tuh Sal. Aku sama yang kecil negatif, cuman anakku yang gede masih positif. Nah tapi pas kita dipanggil, jadi begitu hasil keluar, kita kan dipanggil nih satu-satu nih. Semua yang udah negatif diinfokan kan, dipanggil duluan, kita diinfokan bahwa hasil swabnya udah menyatakan negatif sehingga boleh pulang. Nah, aku nanya dong, kok cuma berdua dok? Yang satu mana? Kayak gitu kan. Nanti akan diinfokan nanti ya Bu, ini dipanggilnya bertahap. Terus begitu anak yang gede dipanggil juga, aku datang gitu ternyata hasilnya masih positif. Cuman CT-nya itu sudah lebih dari 30, jadi sudah bisa pulang karena tidak menularkan. Oh berarti nilai CT itu salah satu indikator yang bisa menyatakan bahwa kita tuh udah sembuh ya Mbak? Iya, jadi kalau infonya dokter ya, dokter yang ada di Wisma waktu itu mengatakan bahwa untuk CT di atas 30 selama tidak menunjukkan gejala itu sudah boleh pulang, sudah bisa dinyatakan sembuh, sudah boleh pulang, sudah tidak menularkan, tapi harus masih isolasi mandiri di rumah. Jadi melanjutkan isolasi mandiri di rumah 7 hari. Mbak Dia kan tadi kan cerita tentang pengalaman Mbak Dia menghadapi COVID di Wisma Atlet.
setelah sembuh dari COVID, apa yang Mbak Dia rasakan? Apakah ada perbedaan ketika ya udah misalnya normal gitu kan sebelum COVID, terus kena COVID, setelah itu sembuh, atau gimana Mbak? Dari segi fisik ya saya, itu rasanya walaupun sudah dinyatakan sembuh gitu, memang masih lemes iya. Sama seminggu pertama sejak dinyatakan negatif, itu aku masih ngerasain sesak nafas sih. Jadi tiap pagi itu aku masih ada sesak nafasnya, gampang capek, udah nggak bisa capek. Jadi pokoknya apa dikit kita harus rebahan gitu, harus tiduran kayak gitu. Jadi banyak alasan untuk rebahan lah. Gampang banget capek. Jadi Iya. dikit-dikit harus duduk kayak gitu kan, atau kalau enggak pokoknya berdiri sedikit aja udah langsung harus duduk kayak gitu, gampang capek. Terus dari segi psikis gitu ya, aku jadi takut sama orang sih. Awal-awal itu kan sempet kebetulan di rumah ada acara gitu ya, aku bener-bener nggak mau keluar kamar gitu, bener-bener yang menjaga diri banget. Aku nggak mau keluar kamar karena banyak orang yang kayak ada traumanya lah. Iya, karena ya itu udah pernah ngerasain, terus ada ketakutan takut terulang gitu ya. Iya, takut terulang. Jadi bener-bener yang anakku juga tuh yang gede, yang sampai apa-apa dikit-dikit ditanyain ini bersih nggak, ini kotor nggak, dan dikit-dikit dia pakai hand sanitizer kayak gitu, udah sampai yang kayak gitunya. Jadi memang ngaruh banget sih. Iya, jadi sebenarnya lifestyle-nya jadinya berubah gitu kan. Oh ya, terus BTW Mbak, selama 12 hari itu kan itu lumayan lama ya, nginep gitu kan. Total biayanya dari awal pertama PCR, terus perawatan 12 hari, terus yang terakhir lagi PCR lagi, itu totalnya berapa ya Mbak? Jadi kalau untuk PCR yang awal, kebetulan aku dan anak-anak ada penjaminan tuh dari asuransi. Lumayan lah ya, PCR 3 orang gitu kan ya. Itu kan per satu orangnya hampir sejuta malah. Iya, makanya lumayan banget kan, begitu aduh bertiga nih gitu, begitu yang aduh bertiga nih PCR, tapi untung ada penjaminan asuransi gitu kan, jadi bener-bener nggak ada biaya sama sekali pas ketika PCR gitu kan ya. Nah begitu di Wisma itu memang kita juga free, aku juga nggak ada ngeluarin biaya sama sekali Sal. Jadi dari awal, dari pertamanya kayak daftar di puskesmas, terus akhirnya diarahkan ke Wisma Atlet, itu nggak ada biaya, itu semua dari pemerintah sih. Oke, jadi emang udah gratis gitu ya? Iya, udah gratis. Gue denger juga kalau Wisma Atlet katanya tuh penuh terus, kok bisa lo dapet ya? Nah itu juga alhamdulillah banget itu Sal. Tapi kan itu memang ada prosesnya pendaftaran. Aku sendiri daftar dari hari Senin, baru dapat hari Kamis kan ya itu. Jadi benar-benar malam tahun baru iya, malam tahun baru di Wisma, itu benar-benar berasa banget kan ya. Begitu udah sembuh tuh aku sama anak-anak tuh yang kenangan indah loh ya di sini. Yang tahun baruan di sini loh kita. Iya, nggak tahu lagi kapan bakal nginep di Wisma Atlet. Jangan. Ya nggak, semoga nggak lagi lah ya. Iya. Ya nggak kebayang juga berarti kalau misalnya let's say Wisma Atlet lagi penuh, terus kita udah ngajuin ternyata nggak bisa. Nah, itu biayanya berapa ya? Nah itu dia, Salah aku juga sempat kepikiran itu kan ya. Aku awalnya sendiri pas ketika masuk Wisma aku juga sempat mikir, ini jangan-jangan masuk nggak dimintain biaya, begitu keluar ditagih nih, bisa sakit lagi nih gue. Tapi begitu keluar dan nggak ada biaya sama sekali gitu kan ya udah lega banget. Itu kalau misalnya sampai ada biayanya udah nggak kebayang lagi tuh apalagi bertiga kan ya. Udah satu orang aja berapa? Iya. Bertiga lagi kan. Tapi ya kalaupun misalnya ya nggak dapet di Wisma kemarin sih, sebenarnya aku juga udah lumayan tenangnya karena sebenarnya aku dan anak-anak ini sudah punya asuransi kesehatan pribadi sih Sal. Oke, jadi ya itulah ya, maksudnya nggak tahu kita kapan kena, semoga nggak kena gitu kan. Tapi dengan adanya asuransi kita jadi lebih tenang. Iya, gitu kan? Iya bener banget Sal. Dan kemarin tuh kan yang anakku yang gede kan memang begitu kita keluar dari Wisma Atlet memang masih kondisi positif gitu ya. Cuma sebenarnya dari Wisma Atlet sendiri dokternya udah menyampaikan cukup isolasi mandiri 7 hari itu sudah boleh beraktivitas. Cuman kan orang masih takut ya, lu masih positif terus berkeliaran gitu. Nah itu aku untuk PCR lanjutan buat anakku ini, aku juga pakai penjaminan asuransi sih itu Sal. Oke. Oh jadi ya asuransinya berarti yang di awal dan sama di yang awal dan di ya? akhir, iya. Ya itu bagus banget sih, maksudnya iya. jadi minimal kita nggak usah mikirin hal yang kayak gitu loh, gitu kan. Karena namanya orang lagi sakit tuh, kita nggak mau tambah berat lagi sama biaya-biaya gitu kan. Anyway, thank you banget ya Mbak Dia udah mau sharing pengalamannya ketika terpapar COVID-19. Semoga ini bisa bermanfaat buat yang nonton video ini. Terima kasih juga ya Faisal sudah mengundang aku di sini sehingga aku bisa berbagi pengalaman buat Faisal juga, buat teman-teman yang nonton semuanya, dan buat teman-teman semuanya jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, banyak berdoa,
jangan lupa makan teratur, dan jangan lupa minum vitamin. Thank you banget Live Friends yang udah nonton BNI Live Corner episode kali ini. Jangan lupa buat nonton episode-episode berikutnya hanya di YouTube channel BNI Live ID. Bye!